Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'du. Bapak sekalian, jamaah salat subuh dan ta'lim yang dimuliakan Allah SWT. Sebelum kita mulai, kita mohonkan dulu doa kesembuhan untuk Ketua DKM kita yang sedang sakit. Ada rencana mau dirawat, mudah-mudahan tidak sampai dirawat dan bisa kembali beraktivitas di bulan Ramadan. Apalagi kita akan memasuki fase yang terpenting di bulan Ramadan, yaitu Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir nanti. Itu membutuhkan vitalitas dan badan yang sehat untuk mengisi 10 hari terakhir. Dan sekaligus diumumkan bahwa kajian subuh kita akan kita off-kan dulu Ashrul Awakhir, agar seperti biasa-biasa tahun-tahun sebelumnya, 10 terakhir itu kita isi dengan ibadah munfarid atau ibadah infirodiyah. Mungkin menamatkan khataman yang belum khatam, atau mengejar target yang belum tercapai, dan lain sebagainya. Kecuali nggak punya target. Yang nggak punya target nggak ada yang dikejar ya. Maka Ramadan usahakan punya target. Ala hadhihi niyati thayyibah, Allahumma shfi li al-hajj Riswandi syifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqaman, syafahullahu syifaan ajilan. Naqra bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, la ba'sa tahurun insyaallah. Kajian kita hari ini masih seputar tafsir surat Al-Hasyr. Ada bagian tengah rupanya yang tidak terbahas sebelumnya ya. Bagian satunya sudah, bagian akhir sudah, tapi bagian tengah itu terlewat ya. Yakni berkenaan dengan yang pertama, kita tidak boleh memiliki gil. Gil itu kedengkian atau ketidaksukaan atau unek-unek atau ganjalan-ganjalan atau halangan-halangan psikologis kepada sesama orang beriman. Hal tersebut sebagaimana tercantum di dalam ayat, kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari ghil. Ghil itu adalah sikap ketidaksukaan atau unek-unek halangan di dalam batin kita kepada sesama saudara kita. Dalam doa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi di sini kita memohon kepada Allah agar dihilangkan dari yang namanya ghil. Ghil itu sifat-sifat buruk, perasaan-perasaan buruk atau situasi hati yang buruk kepada sesama saudara Islam kita. Tidak boleh kita memiliki ghil itu, baik berupa kedengkian atau berupa ketidaksukaan atau berupa kepundungan, bahasa naon teh kepundungan. Pundung fisabilillah ya. Jadi tidak boleh kita memiliki hal semacam itu bagi orang-orang beriman. Ya. Dengan hasad ya. Termasuk hasad itu termasuk ghil. Bagian dari ghil itu hasad. Rabbana la taj'alna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Al-ghillu yakni al-ghasyu wal hasadu. Jadi termasuk di dalamnya adalah hasad dan juga tadi ganjalan-ganjalan psikologis, pundung-pundung psikologis yang masih bercokol dalam diri kita kepada sesama orang beriman. Kita mohon kepada Allah agar itu dihilangkan, dibersihkan dari hati kita. Tidak boleh orang beriman memiliki ghil
kepada sesama temannya orang-orang beriman. Sampai ada doanya khusus, Rabbana wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Yang masih ada ghil kepada temannya, masih ada pundung, masih ada hasad, masih ada iri, masih ada unek-unek, masih ada ganjalan-ganjalan psikologis, segera bebaskan. Wabil khusus di bulan Ramadan. Wabil khusus di bulan Ramadan, karena ini saat yang tepat orang lagi murah-murahnya memaafkan. Orang lagi mudah-mudahnya minta maaf dan dimaafkan. Ini bulannya, mumpung gitu ya. Bukan berarti hanya bulan Ramadan. Di setiap waktu kita berdoa kepada Allah agar tidak memiliki ghil kepada orang beriman. Namun ini karena Ramadan, momentumnya pas, segera diselesaikan hal-hal seperti itu dengan orang-orang yang satu keimanan dengan kita. Itu yang pertama, poin yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang-orang Yahudi itu sebenarnya sangat takut kepada kita sebenarnya. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Jadi orang-orang Yahudi itu sebenarnya memiliki rasa takut dan gentar kepada kita yang sangat asyad, yang sangat takut sekali. Berarti kalau gitu kesimpulannya bukan mereka yang kuat sebenarnya, tapi kitanya yang lemah. Bukan mereka yang kuat, tapi kita yang lemah. Karena sebenarnya harusnya mereka tuh takut kepada kita. Jadi orang Yahudi itu memiliki rasa takut yang tertanam dalam diri mereka, memang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Tapi kalau sampai mereka tidak takut kepada kita, yang jadi masalah itu kitanya. Ya. Karena semestinya mereka takut dengan kita. Lalu kenapa mereka tidak takut? Nah, itu jadi permasalahan buat kita. Kenapa kita sampai tidak mereka segani, tidak mereka takuti, tidak mereka gentari? Berarti bukan mereka yang kuat sebenarnya, tapi kitanya yang lemah. Itu ayat yang ke 13 di dalam surat ini. Berikutnya sama Allah juga masih menerangkan tentang sifat dan watak orang Yahudi. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw mi wara'i judur. Saking takutnya mereka kepada orang-orang Islam, orang-orang beriman, orang Yahudi itu hanya berani perang kalau di dalam benteng. La yuqatilunakum, mereka tidak akan pernah memerangimu seluruhnya illa fi qura muhassanatin, kecuali mereka berkumpul di kampung, di wilayah, di negara yang terbentengi. Muhassonah, dilindungi, dilingkupi oleh benteng-benteng kuat, baru mereka berani berperang dengan kita. Artinya mereka itu berperangnya dari balik benteng. Mungkin dengan melempar senjata keluar, mungkin dengan tombak keluar, ataupun manjanik semacam meriam keluar dan lain sebagainya. Yang jelas mereka tidak akan pernah berani berhadapan secara face to face dengan orang-orang beriman. Kata siapa? Itu Allah yang menyatakannya. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw mi wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid. Mereka bisa jadi kuat, tapi sebenarnya mereka itu hatinya bercerai-berai. Mereka terlihat kompak, mereka terlihat bersatu, mereka terlihat begitu kokoh. Tetapi kata Allah, wa qulubuhum syatta. Sebenarnya mereka itu hatinya bercerai-berai. Terlihat kuat, terlihat kompak, terlihat kokoh, tapi hakikatnya sebenarnya mereka itu saling bermusuhan dan saling berpecah belah. Ini rahasia Allah diutarakan kepada orang beriman. Satu, mereka itu sangat takut dengan orang beriman. Yang kedua, saking takutnya mereka tidak akan pernah berperang dengan orang beriman kecuali di balik benteng. Lihat Khaybar, lihat Bani Nadir, lihat Bani Quraiza, lihat Bani Qainuqa, seluruhnya itu beraninya di balik benteng. Orang Yahudi punya sifat yang yang sudah jadi fitrah mereka, yaitu takut dengan orang beriman. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka telah menyimpangkan agama mereka. Mereka tahu yang benar, tetapi mereka simpangkan kepada yang tidak benar. Maka dengan begitu mereka selamanya sampai hari kiamat akan ada di dalam kekhawatiran dan ketakutan dengan orang-orang beriman. Sebenarnya begitu. Meskipun ya,
Pokoknya mereka itu selalu di balik benteng, tidak akan pernah berani face to face dengan orang beriman. Karena mereka punya kesalahan abadi, yaitu menyimpangkan agama mereka dari agama syariat Sulaiman, Daud dan Musa alaihi salam. Menyimpang, yuharifunal kalima an mawadhihi, mereka simpangkan kitab suci dari posisi aslinya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan hadza min indillah, ini dari Allah. Lalu Allah tegaskan, wa ma huwa min indillah, bukan, itu bukan dari Allah. Tetapi mereka mencari dari merubah-rubah ayat itu kepentingan-kepentingan duniawi mereka, baik politik, agama, ataupun kedudukan dan lain sebagainya. Mereka tahu riba itu haram, tapi dirubah kitabnya jadi riba itu boleh, asal bukan dengan orang Yahudi. Mereka tahu zina itu haram, tetapi mereka rubah kitabnya, boleh berzina asal bukan dengan orang Yahudiyah. Mereka tahu mencuri itu haram, tapi dirubah kitabnya menjadi mencuri itu boleh asal bukan dengan sesama orang Yahudi. Jadi mereka memprotek mereka sendiri, tetapi melakukan keburukan itu kepada orang lain. Ya, orang Yahudi sendiri mengharamkan riba sesama mereka, tapi di dalam kaum muslimin riba sesama orang Islam. Satu sisi mereka rasialis sekali mereka itu, mengharamkan riba untuk sesama mereka, tapi menyuruh riba kepada orang lain, non Yahudi. Di dalam Talmud kan begitu. Mereka mengharamkan mencuri sesama, kalau ada ketemu orang Yahudi mencuri dari Yahudi, atau meribakan kepada sesama Yahudi, atau mencuri dari orang Yahudi, atau menzinahi wanita Yahudi, hukuman adatnya itu berat sekali. Tapi ketika itu dikerjakan kepada non-Yahudi, maka itu dibolehkan. Sangat rasialis, pinter kodek, dan memprotek banget agama mereka dan umat mereka. Tetapi tadi keburukannya mereka bolehkan kepada selain mereka. Makanya mereka meriba ke seluruh warga dunia selain mereka. Mereka juga melakukan hal-hal yang buruk kepada selain mereka. Dan bahkan lebih parahnya lagi, mereka menganggap bahwa selain bangsa kami yang terpilih oleh Allah adalah goyim. Goyim itu binatang. Nahnu sya'bullahil mukhtar, kami adalah bangsa pilihan Allah dan selain kami adalah binatang. Jadi wajar kalau diribakan, dicuri dan lain sebagainya, dibantai dan sebagainya. Nah, jadi itulah sifat dan karakter watak orang Yahudi yang Allah bongkar kepada kita. Mereka selalu berlindung di balik benteng yang kuat, ya. Di sejarah juga dibuktikan seperti itu. Mereka terlihat kompak padahal qulubuhum syatta, padahal hati mereka itu sebenarnya berpecah belah. Dzalika biannahum qaumun la ya'qilun, itu karena mereka adalah orang-orang yang tidak mau berpikir, artinya tidak mau memikirkan kebenaran yang sejati, yang sebenarnya. Mereka buat kebenaran sendiri sampai mereka yakini sendiri dan jadi syariat di mereka sendiri. Nah, poin yang terakhir di bagian tengah surat ini adalah tentang setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama sali syaitani idz qala lil insani fur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Nah, setan itu ketika menggoda kita sebenarnya tujuannya itu agar kita sesat saja. Setelah itu mereka berlepas diri, tidak mau bersama kita selamanya. Ini dalilnya, ya. Setelah kita tersesat, setelah kita rusak, apa setan katakan? Inni bari'um minka. Maaf bro, saya berlepas diri dari kamu. Inni akhafullah rabbal alamin. Aku pun takut kepada Allah rabbul alamin. Jadi setan itu memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perihal mereka sesat dan menyesatkan itu lain, tapi perihal mereka iman dan takut itu sesuatu yang lain lagi. Mereka sangat iman kepada Allah, mereka sangat takut kepada Allah, dan mereka pun berdoanya hanya kepada Allah.
Akan tetapi di sisi lain mereka punya sifat sombong, membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena melawan dalam arti kata berani, bukan, tetapi karena mereka tidak mau taat dan tunduk. Diperintahkan Allah sujud kepada Adam. Ego mereka, sombong mereka, lalu mengatakan ana khairu minhu. Aku lebih baik dari dia ya Allah. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan dia Adam dari tanah sementara aku dari api. Lalu aku yang dari api lebih mulia disuruh sujud kepada Adam yang lebih rendah. Mun bahasa urang nama, di mana logikanya ya Allah? Nah, kesombongan itulah yang menjadi kesalahan terbesar iblis. Iblis tidak menyembah Tuhan lain selain Allah. Iblis tidak iman kepada yang lain kecuali kepada selain Allah. Iblis tidak takut kepada yang lain kecuali takut kepada Allah. Ini dalilnya. Inni bari'u minka inni akhafullaha rabbal alamin. Bahkan setan itu doanya dikabulkan oleh Allah. Setan itu doanya dikabulkan. Kalau setan saja dikabulkan, apalagi kita orang beriman. Apa dalilnya? Setan atau iblis, dedengkotnya kan iblis. Ketika telah Allah cap sebagai mal'unin, kalian dilaknat, dikutuk sampai hari kiamat, setan dengan penuh permohonan meminta kepada Allah, andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Berdoa kepada Allah dia. Allah kabulkan. Innaka minal mundharin. Silahkan, kalian termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Lakukan sesuka kalian. Kau ditangguhkan sampai hari kiamat. Jadi dikutuk, dilaknat, tapi dikabulkan doanya. Sampai hari kiamat silahkan. Buat apa ditangguhkan? Setan sudah berjanji, la ugwiyannahum, aku akan jerumuskan manusia, wala uzayyinna, aku akan hiasi perbuatan buruk seperti baik di depan manusia, aku akan goda mereka dan lain-lain sebagainya. La ubatikunna, aku akan rubah ketentuan-ketentuan, aku akan rubah ciptaan-ciptaan Allah supaya menyimpang. Kemudian la uzayyin, aku akan hiasi amal buruk menjadi amal baik. Hati-hati, amal-amal buruk itu kalau terlihat baik itu adalah kerjaannya setan, mendesain supaya amal itu terlihat baik. Riba yang sudah jelas-jelas haram dihiaskan oleh setan sebagai ini adalah perputaran uang yang manfaatnya besar buat kas negara misalkan. Riba itu adalah mesin uangnya kita. Itu setan hiasi riba tersebut menjadi sesuatu yang indah dan bermanfaat. Khamar dihiaskan seperti baik, menghangatkan badan dan juga berguna dalam perputaran keuangan negara dan lain-lain selainnya. Jadi kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan, kebatilan-kebatilan, kezaliman-kezaliman, kalau itu terlihat baik berarti ada campur tangan setan yang menghiasinya menjadi seperti baik. Dan itu sudah sumpah mereka di hadapan Allah. Setan bersumpah akan menyesatkan manusia dan memperindah perbuatan buruk di depan manusia. Termasuk merubah-rubah ciptaan Allah, itu kerjaan setan. Dikasih wajah tuh sudah sempurna, dirubah, dioplas, operasi plastik. Itu kerjaan setan, godaannya. La ubatikunna, aku akan rubah itu. Manusia yang sudah Allah ciptakan A tapi dirubah-rubah menjadi A dan lain sebagainya. Mukanya dirubah, kepalanya dirubah, badan yang sudah halus bersih dan sebagainya dicapan, digambaran, ditato seawak-awak, bitis-bitis nage ditato seawak-awak, awak toplak meja kan gitu. Batik ya, atau batik, jadi itu kudu pakai batik itu bisa awak-awak batik. Tapi ini tidak menutup mereka untuk bertaubat kepada Allah, karena dalam hadis la'anallahu al-mutawassimin wal mutawassimat, Allah mengutuk dan melaknat orang-orang yang memakai tato.
Allah kutuk, Allah laknat orang yang memakai tato. Tapi bagi yang sudah, bertaubatlah kepada Allah dan tidak perlu menghilangkan tatonya. Cukup taubat saja. Nah, yubattikunna, atau setan bersumpah, aku akan menyuruh manusia, menggoda manusia untuk merubah-rubah ciptaanmu ya Allah. Itu kerjaan setan. Menyesatkan, memperindah yang buruk, kemudian merubah ciptaan-ciptaan Allah. Itu sumpah setan di hadapan Allah itu. Ya. Ya, jadi dirubah-rubah. Yang hidungnya tidak mancung, dia mancung-mancungin. Telinganya nggak lebar, direbing-rebingin. Dan lain sebagainya. Merubah ciptaan Allah itu hanya dibolehkan pada kondisi khusus. Yang pertama, mengembalikan sesuatu kepada yang sewajarnya, atau ada alasan medis tertentu. Contoh misalkan ada posisi di tubuh kita itu tidak sewajarnya, maka dikembalikan kepada posisi yang sewajarnya, itu boleh. Jadi tidak merubah, tapi mengembalikan fungsi dan posisinya, boleh itu. Operasi seperti itu boleh. Misalkan ada ciri di dia, dioper kepada tempatnya, itu boleh karena mengembalikan kepada tempatnya. Bisa gitunya. Yang kedua, alasan medis tertentu. Kalau dibiarkan akan membawa kemadharatan bagi yang bersangkutan, itu boleh. Pasang ring itu kedaruratan. Pasang transplantasi kedaruratan boleh. Tapi merubah ciptaan Allah dengan alasan estetika tidak dibenarkan. Itu termasuk la ughayyiranna khalqallah. Aku akan rubah, aku akan utak-atik khalqallah yang telah Allah ciptakan. Nah, merubah, mengutak-atik ciptaan Allah baik pada diri kita atau yang lain, itu adalah bagian dari sumpah iblis di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia. Juga demikian ini Yahudi juga gitu ya. Dari Taurat ke Talmud. Oh, itu lebih parah lagi. Itu termasuk merubah-rubah ayat Allah. Yuharrifunal kalima ammawadhi. Karena yang namanya merubah ayat Allah, ini terkait dengan pertanyaan tadi, karena merubah ayat Allah itu dari yang aslinya, berarti bisa jadi masih ada 1% 2% yang benernya. 1-2% ada yang karena merubah, bukan mengganti. Kalau mengganti mungkin bisa sesat semua, tapi karena merubah itu jadi syubhat, ada yang benernya, ada yang tidak benernya. Namanya merubah. Dan fatalnya lagi, setelah mereka merubah Taurat mereka menjadi Talmud, mereka katakan hadza min indillah. Itu parahnya. Ini dari Allah. Itu parahnya itu di situ. Hadza min indillah, ini dari Allah. Padahal itu kitab karangan mereka. Itu adalah kejahatan terbesar bangsa Yahudi, merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita berarti ke tema awal tadi ya. Nah, kembali kita bahas bahwa setan, ya, kita dilarang untuk mengutuk setan. Setan laknatullah, nggak boleh. Juga dilarang kita mencela setan. Ya, janganlah kalian mencela setan atau mengutuknya. Ada larangan dari Nabi SAW. Tapi kan sudah disebut setan cuma satu. Ya Allah yang mengatakannya, bukan kita. Bukan kita. Allah yang mengatakan. Jadi kalau mau ngutip, ya Allah melaknat mereka. Tapi bukan kita. Di dalam hadis ada larangan khusus, kita dilarang untuk melaknat, mengutuk setan dan juga menghina atau mencela mereka. Karena hamba Allah juga. Kurang tahu itu hikmahnya kenapa Rasulullah SAW melarang kita untuk mencela dan mengutuk para setan itu. Biarlah Allah yang mengutuknya, mal'unin, ya. Ya karena tidak ada gunanya juga kita mengutuk dan menyalahkan menghardik mereka, ya. Yang penting kita tahu itu berlindung kepada Allah agar kita dijauhkan dari jebakan-jebakan setan. Nah, setan dalam rangka menyesatkan manusia itu mereka tidak pernah putus asa dengan satu cara. Mereka akan senantiasa dengan berbagai cara melingkupi, menutupi dan menggelapkan manusia itu, setan, dengan berbagai cara. Tidak pernah bosan.
Jadi kalau kita ditanya siapakah makhluk Allah yang paling tidak pernah bosan, ya setan dan malaikat. Malaikat tidak pernah bosan dalam mentaati perintah Allah, dan setan tidak akan pernah bosan dalam menyesatkan manusia. Mereka punya berbagai cara dan trik untuk menyesatkan manusia. Dalam kitab Al-Fawaid, Ibnu Qayyim menerangkan tahapan-tahapan setan menggoda manusia. Yang pertama adalah digoda dengan yang musyrik. Kalau yang musyrik dia tetap kuat, dia akan digoda dengan yang haram. Kalau yang haram masih kuat juga, digoda dengan yang makruh. Kalau yang makruh masih kuat juga, digoda dengan yang mubah. Kalau yang mubah juga tidak bisa digoda, dia akan dihembuskan ujub pada dirinya. Dan ujub itu menghancurkan. Rasa bangga, rasa sudah benar, rasa sudah soleh, rasa yang lain belum seperti dia, rasa dia yang paling benar. Nah itu udah masuk ujub itu ya. Jadi sekali lagi, setan itu pada awalnya nyuruh kemusyrikan supaya orang hilang iman dan tauhidnya. Di bagian akhir, kalau dia masih soleh dan sempurna iman Islamnya, setan akan menghembuskan yang namanya ujub dalam dirinya. Merasa baik, merasa beda sama orang, merasa sudah benar dan lain sebagainya, merasa sudah alim, merasa sudah tahu. Itu bagian-bagian ujub yang setan hembuskan kepada manusia ketika mereka gagal menggoda di hal-hal yang lainnya. Kalau model ahli masjid seperti ini, rasa-rasanya digoda dengan yang musyrik, rasa-rasanya saya yakin tidak akan tergoda. Digoda dengan yang musyrik rasanya tidak mungkin gitu. Disuruh munjung ke mana, disuruh berdoa ke siapa, disuruh melakukan kemusyrikan dalam bentuk kecil, walaupun hanya sifat tatoyur, insya Allah kita mah tidak akan, insya Allah. Karena ngaji kita sudah 3 tahun, masa sih masih tatoyur saja? Guys 3 tahun. Masalah yang haram juga rasanya tidak mungkin lah ya, kita minum khamar, ahli masjid minum khamar nggak mungkin juga. Yang makruh mungkin masih lah, namanya juga makruh. Yang mubah mungkin terlalu berlebihan dalam perkara mubah, mungkin kita masih lah ya. Contoh mubah itu ya kayak main catur, nonton bola, itu kan mubah, boleh kan, silahkan, asal jangan berlebihan. Perkara boleh itu kalau sampai melalaikan dari zikrullah, yang menjadi tidak boleh. Begadang malam sampai subuh nonton bola kan mubah, itu silahkan, tetapi jangan sampai melenakan dari sholat subuh. Insya Allah ahli masjid mah sampai makruh sampai mubah mah masih aman lah. Tetapi yang kita khawatirkan itu kita tergembosi oleh syaitan dengan sifat ujub, merasa takjub dengan diri kita sendiri. Ujub kan dari kata ajaba, takjub, tapi takjubnya pada kebaikan kita gitu. Sudah merasa ahli masjid, merasa ibadahnya paling lengkap, merasa paling menjaga wajib dan sunnah, merasa paling lain sebagainya. Nah, ujub itu bahayanya menghilangkan pahala yang baru kita kerjakan amalannya. Riya, ujub, sum'ah itu menghilangkan pahala dari amalan ibadah yang baru kita lakukan. Kalau musyrik kan menghilangkan seluruh amalan. Dalam ayat Allah berfirman, lain asyrakta la yahbaton amaluka. Kalau kamu berbuat musyrik, aku hilangkan seluruh amal kebaikanmu. Seluruhnya aku hilangkan. Dari mulai kau berbuat baik sampai mati kau berbuat baik, aku hapus semuanya kalau kamu musyrik. Tapi kalau seperti riya, ujub, sum'ah itu tidak menghilangkan pahala seluruhnya, hanya menghilangkan pahala yang baru kita kerjakan. Maka kita berlindung kepada Allah dari jerat-jerat syaitan ini. Dia sangat menjerat manusia dengan berbagai cara, dengan berbagai trik, supaya akhirnya kalaupun kita tidak turun, tidak terjun, tidak tergelincir pada yang haram dan lain sebagainya, kita bisa jadi tergelincir pada yang riya, ujub, dan sum'ah. Waliyazubillah. Itu syaitan ya. Saya teringat seorang syekh cerita begini. Ada orang ahli ibadah ya,
tertidur, kerek, biasa. Orang tibra tuh kerek. Di masjid bisa, di rumah bisa. Karena kerek itu tanda tibra biasanya. Lalu ternyata ada dinding yang akan roboh. Dinding itu roboh, tapi bagian dia tidak roboh. Ternyata ditahan oleh seorang pemuda. Ditahan. Syekh ini bangun karena mendengar roboh di dinding sebelahnya, bangun. Tapi dia tidak mati karena ada yang nahan itu bangunan roboh itu. Lalu dia tanya, Kisanak. Wah, Kisanak panggilnya. Pendekar. Siapa Anda menolong saya? Akhirnya diterangkan bahwa aku adalah iblis. Kenapa kau tolong aku? Aku tidak mau kamu mati syahid. Aku tidak mau kamu mati syahid, gitu. Karena kan ada hadisnya, orang beriman itu kalau tertimpa reruntuhan syahid dia. Ada beberapa orang yang syahid tanpa peperangan, yang tenggelam, yang terbakar, yang tertimpa reruntuhan, kemudian yang sakit perut. Itu 4 syuhada selain perang. Nah, orang ini diselamatkan oleh setan. Bahkan setan itu motivasinya bukan nolong. Saya tidak mau kamu mati syahid. Saya tidak ridho kamu mati syahid. Karena kalau syahid ke surga, saya tidak mau kamu ke surga. Temani saya ke neraka. Ya gitu. Jadi baiknya setan pun sebenarnya ada maksud gitu loh. Setan itu sekalipun baik ada maksud. Kalau dia tidak tolong itu orang mati syahid, waduh dia kehilangan satu prospek. Aduh, saya nggak bisa prospek dia nih ke neraka, nggak bisa saya proposali dia ke neraka. Ya kan? Saya mau mengusulkan dia jadi ahli neraka, oh nggak jadi. Dan gitu kalau dia syahid. Maka aku tolong, kali-kali aja ke depannya matinya nggak gini, gitu. Menjadi balan saya, gitu kan, bisa jadi. Itu adalah setan. Makanya setan itu kalau sudah sukses menyesatkan manusia, dia akan mengatakan, ini bari umingka, punten Kang Mas bro, sampai di sini ya, saya lepas diri dari Anda. Selebihnya tanggung jawab Anda sendiri dengan Tuhan Anda. Saya pun takut kepada Allah. Gitu kan, ini bari uminka, ini akhafullaha rabbal alamin. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa orang yang paling takut kepada Allah itu iblis, mungkin ini dalilnya. Orang yang paling takut, paling tunduk, dan paling menyegani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu iblis. Dia mengatakan, aku sangat takut kepada Tuhanku. Adapun aku menyesatkan, itu pekerjaanku. Tapi bagian aku menghadapi Allah, aku takut. Saya tidak mau berhadapan dengan Allah. Kalau sampai didakwa, disalahkan gara-gara ini semua, maka masing-masing tanggung jawabnya. Saya mah tugasnya hanya mengajak, ngagoda hungkul saya. Nah itu, setan itu tidak punya kuasa narik tangan kita pergi ke tempat maksiat. Setan tidak punya kuasa nahan kita dari berdiri untuk sholat. Setan tidak punya tenaga, tidak punya daya upaya menyeret kita kepada melanggar Allah, tidak punya. Dia cuma ngehembusin. Kekuatan dia cuma satu, menghembuskan. Bahkan dalam hadis, kalau kamu sudah mencapai waktu malam, kunci pintu, matikan lampu, tutup wadah. Itu kan hadisnya. Karena setan tidak sanggup, tidak akan bisa membuka yang tertutup dan menutup yang terbuka. Dan setan tidak bisa menyalakan yang dimatikan dan tidak bisa mematikan yang nyala. Jadi kalau ada film lampu tiba-tiba mati karena setan, itu bohong besar. Atau tiba-tiba pantok melenge muka sendiri karena setan, itu bohong besar. Kata Nabi, jin itu tidak bisa buka pintu, tidak bisa menutupnya, tidak bisa menyalakan, tidak juga mematikan lampu, tidak bisa menutup wadah yang terbuka, tidak juga bisa menutupnya. Tutup wadah, matikan lampu, kunci pintu. Itu perintah Nabi ketika orang mau tidur, lalu baca doa. Wadah itu sendiri kalau kita tidak tutup di malam hari, itu akan ditiupi oleh jin, oleh iblis, supaya jadi madorot buat kita, jadi kita malas, jadi kita mungkin penyakit dan sebagainya. Tutup, kata Nabi, walaupun dengan 1 batang lidi.
Kita punya gelas, tutup. Walaupun kita tidak punya tutupnya, tutup aja dengan sebatang lidi. Walaupun dengan sebatang lidi itu akan menghalangi setan merusak air kita. Ada hadisnya, ya. Semua makanan. Wawadahan, bejana-bejana yang ada makanannya tutup. Kalau kita tidak punya tutup, taruhlah kita nggak punya tutup, tisu-tisu itu gaduh tidak punya, tutup saja meskipun dengan satu batang lidi. Ya sempurnanya ditutup secara rapi, ditutup pakai tutup gelas, piring tutup pakai tutup piring atau tudung saji atau lain sebagainya. Jadi ini menegaskan setan itu tidak punya daya apa-apa dengan kita secara langsung. Dia itu cuma menghembuskan, meniupkan, menggoda, memasukkan ke pikiran kita, ke nafsu kita, ke jiwa kita untuk menarik kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan percaya ya film-film setan dan hantu yang sekarang mendominasi perfilman Indonesia. Kalau kita mengklik XX1 ya, 90 itu bioskop, itu dari 7 film, 6-nya itu film jurig di kita. Film jurig, ada kuntilanak dina tangkal jengkol, ayah beranak dalam kubur, ada juga nerima telepon di alam kubur dan sebagainya. Judulnya aneh-aneh ya. Ada apa terakhir itu apa? Pengantin setan ya. Nenek gayung, suster ngesot. Di kita itu rata-rata jinnya tuh difabel biasa. Suster ngesot, nenek gayung, sunder bolong. Pokoknya yang tidak sempurna gitu. Kalau di Hollywood film-film hantu tuh rada gagah. The Dracula. Waduh, ya kan? Dracula. Apalagi tuh. Pokoknya seperti ada gagahnya gitu di barat film juri kita. Tidak takut banget gitu. Kalau di kita itu rata-rata jin dan iblis yang digambarkannya itu difabel. Kalau nggak ngesot ya bolong gitu. Waliyazubillah. Itu setan sekali lagi tidak punya daya upaya mengganggu kita secara langsung. Jadi kalau ada orang mendengar pintu dibuka, mati, lampu dinyalakan, atau gelas tiba-tiba terbuka daripada ditutup, itu bukan pekerjaan setan, tapi pekerjaan teman kita sendiri, mungkin istri, mungkin anak kita yang merubahnya. Kalau sudah pintu dikunci, tidak akan setan bisa membukanya, kecuali angin ya. Kalau angin beda. Kalau nggak dikunci juga sama, yang penting ditutup ya. Karena dia tidak bisa membuka yang ditutup. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku sangat takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Fakana akibatahuma. Kedua orang ini baik setan, jin ataupun kita, ya jin dengan kita, akibatahuma akan diberikan balasan nanti di akhirat. Jadi manusia dan jin itu adalah objek hisab. Jin dan manusia adalah objek hisab yang akan diperhitungkan amalnya, buruk baiknya diperhitungkan nanti di akhirat. Finnari, mereka juga ada kemungkinan masuk neraka. Manusia dan jin ada kemungkinan masuk neraka. Khalidina fiha, yang kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'uz zalimin. Dan itu adalah balasan orang-orang yang zalim. Kemudian berikutnya adalah kewajiban kita mempersiapkan masa depan, terutama masa depan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ini kewajiban kita mempersiapkan masa depan, terutama masa depan akhirat. Orang beriman itu harus memiliki dalam segala aspek kehidupannya visi akhirat. Berumah tangga visinya akhirat. Berpolitik visinya akhirat. Orang yang mengenal Allah dengan baik, orang yang mengenal agama dengan baik, menjadikan akhirat itu adalah visi kehidupannya dalam bidang apapun. Kalau orang menjabat visinya akhirat, dia akan amanah. Kalau orang berumah tangga visinya akhirat, dia akan amanah dalam keluarganya. Kalau orang berbisnis visinya akhirat, dia akan amanah. Maka kunci suksesnya manusia di dunia menurut agama adalah dia bervisikan akhirat. Pertimbangannya itu segalanya itu akhirat. Mau naikkan perda, ini ada akhiratnya nggak di sini? Bahaya nggak saya buat akhirat nanti gitu? Mau naikkan kebijakan, mau naikkan segala macam, lihat ke sana. Insya Allah kalau begitu orang selamat.
Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Lawannya zolim itu Adil. Lawan zolim adalah adil. Adil. Zolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan. Zolim itu lawannya adalah adil. Kalau setan itu kan takut sama Allah. Iya. Dia tidak berbuat musyrik dong. juga musyrik. Tidak musyrik. Lebih tidak syirik, tidak musyrik. Dia membangkang. Menyembangkan. Membangkang. Apakah dia di neraka selama-lamanya? Wallahu a'lam. Yang jelas masuk neraka. Yang jelas masuk neraka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.